Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Yuliana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah semester 2. Saya di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah Qiraatil Quran, yaitu tentang mereview jurnal mengenai keutamaan-keutamaan Al-Quran. Al-Quran sebagai penuntun jalan yang lurus. Cukuplah menjadi bukti bahwa Al-Quran memiliki keutamaan, kemuliaan ketika ia merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, Maha Berkah lagi Maha Tinggi. Darinya ia diturunkan, kepadanya ia pula kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika seseorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan karena mereka kaum yang tidak mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 6. Yang kedua, Al-Quran adalah penjelasan bagi segala hal. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, telah diterangkan kepada kami seluruh ilmu dalam Al-Quran dan juga segala sesuatu. Oleh karena itu, Al-Quran menghimpun berbagai macam ilmu yang terkait dengan persoalan hidup di dunia, yang membuktikan kebenaran perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, baik secara langsung, samar, isyarat, maupun tersirat. Ketiga, Al-Quran adalah karunia Allah yang menggembirakan bagi hamba. Abdullah Syaid Qardin radhiyallahu anhu berkata, karunia Allah maksudnya adalah Al-Quran. Sedangkan rahmat Allah adalah Dia menjadikan kamu sebagai ahli Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan hambanya untuk mensyukuri nikmat yang menggembirakan ini. Karena Al-Quran telah datang kepada mereka dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, merupakan nikmat dan karunia terbesar yang diberikannya kepada hamba-hambanya, dan itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dari kesenangan dunia yang senada dengan itu, dari berbagai kenikmatan yang kamu dan sesaat. 4. Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran dinamakan cahaya karena ia menerangi manusia dan kebenaran dan mengeluarkan mereka dari kegelapan jahiliyah, keraguan, kemusyrikan, kekufuran, akhlak yang tercela, dan segala bentuk maksiat, menuju cahaya ilmu, iman, dan akhlak yang terpuji. Dengan demikian, maka tujuan diturunkan Al-Quran Al-Karim adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan, keraguan-keraguan, kufurat, taklid, kebodohan, dan kesyaitan, menuju kepada cahaya tauhid, kebenaran, dan istiqomah di jalannya. Selanjutnya, keutamaan mendengarkan Al-Quran. Konon dikatakan bahwa tiada rahmat yang lebih cepat memasuki hati seseorang melebihi kecepatan orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT, dan apabila bacaan Al-Quran maka dengarkanlah baik-baik, perhatikanlah dengan tenang, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Araf 204. Dan kata mudah-mudahan jika diucapkan oleh Allah itu berarti bagus dan pasti terjadi. Dan manusia akan ditimpa kerugian besar dan tidak dapat dibandingkan dengan apapun jika mereka berpaling dari Al-Quran yang agung ini. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran. Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak membaca Al-Quran yang agung ini. Beliau bisa membacanya saat berdiri, duduk, maupun berbaring dalam keadaan suci maupun berhadas, dalam perjalanan, di atas kendaraan, dan dalam keadaan kondisi apapun. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mukhalaf radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW di hari Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, sedangkan beliau membaca surah Al-Fat di atas untanya. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan disukai secara mutlak, kecuali pada di kondisi tertentu yang dilarang oleh syariat, seperti saat ruku, sujud, tasyahud, dan yang lainnya sewaktu sholat, kecuali saat berdiri. Itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai review jurnal yang
ditugaskan pada ujian tengah semester ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.